Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk kematian paling mengerikan di berbagai seri Transformers Animated. Perlu diingat, kali ini kita tidak akan membahas versi komik ataupun film live actionnya, karena keduanya akan mendapatkan daftar khusus mereka sendiri. Nomor 10, Selamat Tinggal Blur. Agent Blur, what are you doing back on Cybertron? Secara keseluruhan, Transformers Animated adalah salah satu seri yang paling ringan dan bernuansa kartun di seluruh franchise-nya. Justru karena itulah, momen ini terasa jauh lebih kejam dari yang seharusnya. Desas-desus tentang adanya mata-mata di antara barisan Autobot mulai terdengar. Dan saat Blur akhirnya menyadari bahwa pelakunya adalah Longarm, atau seharusnya kita sebut Shockwave, semuanya berubah menjadi lebih brutal. Saat Blur berusaha melarikan diri untuk memperingatkan Autobot lain tentang identitas musuh sebenarnya, ia terjebak di dalam labirin ciptaan Shockwave yang terus berubah bentuk. I know I can't catch you, but I can trap you. Begitu terperangkap, dinding-dindingnya mulai menutup perlahan, hingga Blur akhirnya hancur lebur, ibarat pancake versi Cybertron. Nomor 9, Kekacauan Kaset. Banyak pertarungan dalam seri Transformers biasanya berakhir dengan satu serangan penentu. Tapi kali ini berbeda. Pertarungannya berlangsung lama dan kejam, dua robot saling mencabik satu sama lain. Potongan demi potongan. Pertarungan satu lawan satu antara Soundwave dan Blaster dalam seri Headmasters awalnya begitu epik, tapi tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Soundwave menjadi yang pertama meledak tanpa peringatan, sementara Blaster mendapatkan kematian Drain of Colors klasik yang sudah menjadi ciri khas dari seri ini. Meski keduanya akhirnya dihidupkan kembali, momen ketika Daniel menangis karena kehilangan satu lagi temannya terasa sangat menyayat hati. Nomor 8, Melompat ke Akhirat. RC, about that backup. Seri Transformers Prime langsung memberi pesan kuat di episode pertamanya. Tidak ada bot yang benar-benar aman. Awalnya, partner Arky tampak seperti karakter utama yang akan bertahan lama, tapi takdir berkata lain. Saat jumlah musuh terlalu banyak untuk dihadapi, ia akhirnya dibawa menghadap pemimpin sementara Decepticon, Starscream. Sayangnya, ia lupa bahwa Starscream mudah tersinggung. Karena terlalu banyak bicara, ia pun menerima serangan menembus tubuhnya tepat di titik vital. I am my own master. Any more questions? Cepat, brutal, dan mematikan. Clean that up. Seolah itu belum cukup mengerikan, ketika Cliff dihidupkan kembali oleh Megatron menggunakan Dark Energon, tubuh zombinya mati untuk kedua kalinya. Kali ini dalam ledakan besar. Nomor 7, Ikatan Persaudaraan. It's all mine now. What? Ada alasan bagus mengapa Shock Blast dikurung dalam seri Energon. Dia adalah sosok tak terkendali yang bisa menebar teror. Berusaha melampaui kekuatan pemimpinnya, Shock Blast mencoba menggunakan energi Unicron untuk dirinya sendiri. Seperti yang bisa ditebak, kekuatan sebesar itu tidak bisa ia kendalikan dan akhirnya membuatnya kehilangan akal. You're not Unicron. You're a warrior. A proud warrior. A warrior. Yes, I am a warrior. Namun, kematiannya tidak datang dari kegilaan itu, melainkan saat ia akhirnya sadar kembali hanya untuk dihancurkan oleh tinju raksasa Unicron. Shock blast. Shock blast. Yah, brutal sekali. Lucunya, nasib serupa juga menimpa saudaranya sendiri, Six Shot. Ketika Galvatron tercebur ke dalam kolam Super Energon, tubuhnya tiba-tiba membesar secara ekstrim. You're mine now, Six Shot.
No, Galvatron, please spare me. Perintah pertamanya menghancurkan pengkhianatnya dengan menginjaknya sampai remuk seperti serangga. Let this be a lesson to all who dare to challenge me. Nomor 6, ledakan mengerikan. Keep struggling if you like. In a few clicks, my data tracks will destroy the alien influence within you. And then you will serve me. Zaman Beast Wars punya banyak kematian brutal yang tidak kalah mengerikan. Dan meskipun momen kematian Dinobot membuat banyak penggemar meneteskan air mata, nasib Tarantulas benar-benar membuat kita ternganga. Rencananya sederhana. Ia ingin mengekstrak para Fog dari tubuh Tigerhawk untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Tapi seperti biasa, rencana yang terlihat sederhana seringkali berakhir bodoh. Tarantulas justru menjerit ketakutan saat makhluk-makhluk itu berbalik menyerangnya. Alat ekstraksi kemudian berputar arah ke tubuhnya sendiri. Dan dalam sekejap, Tarantulas terkena hantaman energi yang begitu besar hingga tubuhnya meledak tanpa sisa. Nomor 5, berikan hormat untuk Starscream. I still function. Wanna bet? Nah, Starscream, setelah semua siasat licik dan komentar sinismu, akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Megatron sudah mati dan sekarang kamu menjadi pemimpin baru para Decepticon. Long live the Emperor. Tunggu dulu. Who disrupts my coronation? Coronation, Starscream? This is bad comedy. Ternyata Unicron justru mengubah Megatron menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan jauh lebih kejam, yaitu Galvatron. Upacara penobatan Starscream langsung berakhir seketika saat mimpi buruk terbesarnya datang dan menembakkan serangan besar, menembus tubuhnya hingga hancur menjadi abu. Ya, sulit untuk mengatakan kalau dia tidak pantas mendapatkannya. Tapi untungnya, nasibnya masih sedikit lebih baik dibandingkan versi dirinya di seri lain. Galvatron. Nomor 4, perpisahan seorang pahlawan. Simpleton, Optimus and I are sworn enemies. But Galvatron, sir, I don't think Optimus would make this offer unless he truly believed it. Kisah Starscream dari seri Armada adalah salah satu perjalanan karakter terbaik di seluruh franchise ini. Dari seorang prajurit penuh dendam yang haus kekuasaan hingga menjadi sekutu yang rela mengorbankan hidupnya demi kebaikan bersama. Tak heran jika ia menjadi favorit penggemar. I tried to gain favor from you, but nothing was ever good enough. No matter how many battles I fought, you always found fault. Then I saw how Optimus treated his men, and I realized he was a leader of integrity. Unlike you. Sayangnya, kematian heroiknya tidak semudah atau seindah yang ia layak dapatkan. Dalam upayanya membuat Galvatron sadar akan ancaman Unicron yang menggantung di langit, Starscream melakukan usaha terakhir untuk menyatukan Autobot dan Decepticon. Menargetkan monster raksasa seukuran planet itu, ia melepaskan serangan terkuatnya, namun memastikan Swindle dikeluarkan lebih dulu agar tidak ikut binasa. Time to finish this once and for all! Activate proton cannon! You're all mine, Unicron! Balasan dari Unicron tidak hanya membunuhnya, tapi juga menguapkan tubuhnya perlahan, potongan demi potongan, hingga tak bersisa. Untung saja Alexa tidak melihatnya secara langsung, karena kalau iya, dia pasti akan trauma berat. Why did Starscream do that to himself? I wish I had the answers, Alexis. Nomor 3, Sentinel terbelah dua. Because I don't have anything left to lose. You took it all. D16 dulunya adalah salah satu penambang paling setia di Cybertron, jadi dibutuhkan pengkhianatan luar biasa untuk mengubahnya menjadi monster yang haus akan balas dendam. Contohnya, mengkhianati dan membunuh seluruh Prime, bersekongkol dengan Quintessence, dan mencabut roda gigi semua Cybertronian agar mereka terus menambang energon tanpa henti. Tapi, tentu tidak ada yang mungkin melakukan hal sekejam itu, bukan? Sentinel Prime? Nothing. Oh,
Ketika akhirnya Sentinel yang lemah dan tak berdaya ada di hadapannya, D16 memastikan momen itu tidak disia-siakan. We can lead Cybertron together. Ia menatap dingin ke arah pengkhianat yang memohon belas kasihan dan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. D16 tidak hanya membalaskan dendamnya di sini, ia juga mengirim pesan keras bagi siapapun yang berani menentang visinya. Follow me, and you will never again be deceived. Nomor 2, balasan untuk Trust. Trust, si ahli strategi licik Decepticon, merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh Galvatron. Maka, ia memutuskan untuk berpihak pada ancaman terbesar semesta, Unicron. Namun, seperti yang kita tahu, sang penguasa tertinggi tidak pernah memaafkan pengkhianatan. Anehnya, Trust sama sekali tidak gentar. Ia begitu yakin dirinya tidak terkalahkan karena kini ia bekerja untuk makhluk sekuat Unicron. I can't wait until Unicron blasts you to pieces and I scatter your dust all over the universe! Sayangnya, kesombongannya tidak bertahan lama. Satu kesalahan kecil membuatnya terjebak di tubuh Unicron yang terus berubah bentuk. Galvatron, I didn't mean what I said! Please, save me! Meski ia berteriak minta tolong, Galvatron memilih membiarkannya hancur perlahan. Salah satu kematian paling mengerikan yang pernah muncul di seluruh franchise Transformers. If you dare to have dreams of power, you will be consumed by them. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, hancurnya masa kecil. Semua orang pasti masih ingat kematian ikonik Optimus Prime dalam film Transformers The Movie. Namun, meski adegan itu penuh kesedihan mendalam, kematian para rekannya di awal film justru jauh lebih brutal. Ratchet dan Ironhide ditembak berkali-kali hingga tubuh mereka berlubang. Prowl mati dengan api keluar dari mulutnya. Pemandangan yang benar-benar mengerikan. Seolah-olah film ini dibuat untuk menghancurkan masa kecil seluruh penonton dan meninggalkan trauma seumur hidup. No! Such heroic nonsense. Ya, terima kasih banyak Hasbro untuk bertahun-tahun sesi terapi yang kami butuhkan setelah menontonnya. Kematian manakah yang masih menghantui mimpimu sampai sekarang? Dan daftar Transformers apakah yang ingin kamu lihat selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.